Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, amin. Puji nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah saat ini, mari kita mau menyatukan hati kita. Kita mau bersama-sama berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa atas kami. Bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kamu boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kami ya Tuhan mohon penyertaan Tuhan dalam setiap ibadah kami ya Tuhan. Layakkan setiap kami untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami hanya mengundang Roh Kudus-Mu yang turun untuk setiap kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau menyertai setiap pujian kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang bertahta di atas pujian kami ya Tuhan. Bila setiap kami boleh dimenangkan ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh disembuhkan, kami boleh dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari pada saat pagi hari ini kita bersama-sama mau menaikkan ucapan syukur kita. Kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Karena Dialah yang memberikan kekuatan untuk kita semua ya. Biarlah setiap pujian kita menjadi dupa yang harum di hadapannya. Kami mau persembahkan kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku. Katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Kami ingin menerima Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah
Bertahtalah atas pujian kami ya Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap kami yang percaya bersama-sama berkata, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Kita mau lebih lagi tinggikan namanya, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas kita. Karena hidup kita tak akan pernah sama bila mengikut Tuhan, amin. Amin. Mari kita pujikan, hidupku tak akan sama, haleluya. Satu-satunya sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan, Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya
percaya Tuhan, hanya Engkau yang bisa kami andalkan dalam kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan yang setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari bersama-sama katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bersama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama bawa bangkit berdiri. Kita katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
dengarlah pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Engkau memberikan kepada kami waktu yang terbaik, bahkan waktu pemulihan yang Tuhan hendak nyatakan. Itu pun yang terbaik bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama sudah memuji, sudah mempermuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, Engkau yang berbicara kepada kami. Engkau yang akan mengutarakan hati-Mu kepada kami semuanya. Sehingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti apa yang menjadi penyebab kegagalan kami dalam hidup. Berbicaralah secara khusus pagi hari ini, untuk kami boleh mengerti dan memahami semuanya yang sedang kami alami. Kami mohon kuasa urapan Roh Kudus yang bekerja menaungi, turun menaungi kami semuanya, sehingga saat pengurapan itu ada dalam diri kami mengerti apa yang Tuhan sedang maksudkan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk menyambut perkataan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Mungkin minta tolong bagian lampunya bisa dinyalakan Pak David. Ya. Baik, minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana memahami proses kasih karunia yang Allah kerjakan di dalam diri kita. Nah, seorang yang memahami proses kasih karunia Allah dengan berbagai aspek permasalahan yang pernah dihadapi, tentu orang itu menginginkan satu perubahan, yaitu perbaikan dalam kehidupan. Nah, untuk itu pagi hari ini saya memberikan satu tema, yaitu kembali menempatkan Tuhan di tempat utama. Itu tema kita. Nah, kita akan langsung saja melihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang kedua. 1 Samuel pasal 7 ayat 2, saya akan bacakan buat Bapak Ibu satu ayat ini. Bapak Ibu perhatikan dengan baik, supaya kita bisa mengerti, kita bisa memahami kenapa dalam hidup kita masing-masing ada pergumulan, ada yang namanya keluhan, bahkan hal-hal yang tidak mengenakan. Bapak Ibu perhatikan 1 Samuel pasal 7 ayat 2 berkata demikian. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Bapak Ibu perhatikan dengan baik, ayat ini menceritakan bagaimana hari itu bangsa Israel tidak lagi memiliki yang namanya tabut Allah atau tabut perjanjian. Dan firman Tuhan menceritakan dengan sangat jelas. Sekali lagi ayatnya berkata, sejak tabut itu tinggal di Kiryat Yearim. Kiryat Yearim itu adalah satu tempat di mana orang-orang Filistin hari itu sesudah merebut tabut perjanjian dari tangan orang Israel pada zaman waktu Imam Eli hidup, tabut itu dirampas. Nah, perampasan itu terjadi karena kehidupan orang Israel waktu itu tidak menghormati tabut Allah itu dengan baik. Orang Israel menganggap bahwa tabut Allah itu cuma sebagai simbol yang biasa, bukan simbol yang luar biasa. Sehingga orang-orang Israel hari itu memperlakukan dengan tidak hormat, memperlakukan dengan tidak baik, yang pada akhirnya orang Israel mengalami keterpurukan. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan, Andri. Jadi ketika mereka, orang-orang Israel, tidak memberikan penghormatan secara khusus, Tuhan murka. Di sini saya tuliskan, keluhan seluruh Israel bermula dari direbutnya tabut Allah. Saudara mungkin akan bertanya, apa itu tabut Allah? Di situ saya tuliskan, tabut Allah adalah lambang supremasinya Tuhan.
lambang kekuasaannya Tuhan. Jadi kalau saudara bertanya, Pak, isi dari tabut Allah itu apa? Ada 3 item. Yang pertama adalah 2 loh batu. 2 loh batu isinya adalah 10 perintah Allah, 10 perjanjian Allah. Itu 2 loh batu. Kemudian isi yang kedua adalah buli-buli emas berisi mana surgawi. Ya, orang Israel pada waktu di padang gurun mereka diberi yang namanya mana surgawi. Secara tafsir itu adalah roti surga. Jadi mereka mendapatkan secara gratis. Kalau zaman hari ini mana surgawi itu sebagai simbol apa? Sebagai simbol tentang firman Tuhan, makanan rohani. Nah, kemudian isi yang ketiga adalah tongkat Harun yang berbunga. Jadi tongkat Harun ini adalah dari pohon badam. Kemudian pada suatu waktu dalam kitab Bilangan pasal 17, Tuhan memerintahkan ketua puak-puak Israel untuk mengumpulkan tongkat. Tongkat ini adalah lambang kepemimpinan. Nah, tongkat ini diserahkan kepada bait Allah Tuhan, dan ternyata dalam waktu semalam tongkat Harun ini tiba-tiba berbunga, tongkat Harun ini tiba-tiba bertunas. Padahal tongkat ini adalah tongkat yang sudah mati, yang sudah tidak mempunyai ciri kehidupan. Tetapi ketika ditempatkan di dalam bait suci Tuhan, tiba-tiba tongkat ini dalam waktu semalam berbunga. Nah, 3 unsur inilah yang disebutkan dengan isi tabut Allah, itu merupakan satu simbol Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, tetapi rupanya orang-orang Israel sekali lagi tidak pernah memberikan hormat. Tabut itu tidak pernah dirawat dengan baik. Nah, dalam keadaan yang tidak baik itulah Tuhan memberikan teguran, sering kali menegur. Dan ternyata orang Israel tidak bergeming. Sampai pada akhirnya kemudian tabut Allah itu dirampas oleh bangsa Filistin. Filistin itu adalah bangsa Palestina hari ini. Jadi ketika direbut, kemudian tabut Allah ini dari Silo dibawa ke kotanya orang Filistin. Nah, celakanya orang Filistin juga tidak memahami tentang penghormatan akan tabut Allah. Nah, tabut ini kemudian ditempatkan dalam satu kuil penyembahan berhala bernama kuil Dagon. Nah, waktu tabut Allah itu ditempatkan di kuil Dagon, tiba-tiba dewa Dagon dalam bentuk patung ini lehernya patah, ambruk. Kemudian coba disambung, malam berikutnya tangan dan tubuhnya patah. Nah, sewaktu melihat peristiwa ini ternyata bukan hanya cuma dewa mereka ini mengalami kehancuran, tetapi ternyata bangsa Filistin pun juga mengalami yang namanya malapetaka. Nah, karena mereka semua mengalami malapetaka seperti halnya Israel, akhirnya Filistin ini bingung. Wah, ini bagaimana? Nah, mereka berpikir lebih baik dikembalikan lagi kepada Israel. Kenapa? Karena tabut Allah sebagai lambang supremasinya Tuhan ternyata buat orang-orang yang sedang tidak hormat. Bapak Ibu perhatikan, buat orang-orang yang sedang tidak hormat itu malah mendatangkan yang namanya malapetaka. Singkat cerita, waktu itu tabut Allah ini mau dibawa ke Yerusalem, tetapi dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, orang Filistin tidak tahan. Kenapa? Karena banyak masalah terjadi. Kenapa banyak masalah terjadi? Sekali lagi karena mereka tidak memberikan hormat secara khusus. Nah, akhirnya orang Filistin menempatkan tabut Allah itu di kota yang bernama Kiryat Yearim. Nah, selama tabut Allah ini ada di tempat yang namanya Kiryat Yearim, seperti perkataan firman Tuhan dikatakan sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim berlalulah waktu yang cukup lama. Berapa tahun? Di sini dikatakan 20 tahun. Ya, ini yang menjadi sebuah pertanyaan, kenapa kok cerita ini menceritakan tentang waktu 20 tahun? Nah, sesudah waktu 20 tahun, firman Tuhan mencatat, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membaca dalam 1 Samuel mulai dari pasal 4
sampai dengan pasalnya yang ke-6, sebenarnya cerita ini sedang memberikan sebuah cerita kehidupan orang percaya yang tidak memberikan penghormatan khusus kepada Tuhan. Saudara mungkin akan bertanya dan mungkin berkata, Pak, saya memberikan hormat khusus kepada Tuhan loh Pak. Saya mau tanya, dalam bentuk yang bagaimana? Tetapi kalau Bapak Ibu mungkin mau bersama-sama mengevaluasi, dan saya juga pernah mengalami yang seperti itu, tidak hormat kepada Tuhan. Apa? Kita jarang berdoa. Kita jarang memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan yang paling parah, kita hampir tidak pernah membaca, merenungkan perkataan firman. Dahulu saya sebelum bertobat, saya menikah itu tahun 1988. Artinya pernikahan saya hari ini sudah 33 tahun. Alkitab yang saya miliki adalah Alkitab pernikahan yang diberikan dari gereja. Dulu Alkitab ini tidak saya pelihara. Terus Alkitab ini di mana? Pertama ditempatkan di sebuah rak buku. Nganggur bertahun-tahun. Pernah suatu kali saya mencoba membuka Alkitab penuh dengan debu. Sehingga untuk buka Alkitab saya harus mendamuni dulu. Tak tepui, debunya itu banyak. Itu merupakan salah satu contoh bahwa sebenarnya kita sedang tidak memberi hormat kepada perkataan firman. Dan saudara perlu tahu, Alkitab yang kita miliki bersama-sama, ini ditulis oleh para tangan ahli, orang-orang yang mengenal akan keberadaan Tuhan selama 1650 tahun. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, hari ini pun banyak sekali keluarga-keluarga yang menempatkan Alkitab ini mungkin cuma di kolong meja tamu. Saya pernah ini menempatkan ini di kolong meja tamu. Bertahun-tahun tidak pernah saya sentuh. Nah, Israel juga memperlakukan yang namanya tabut Allah itu mirip seperti itu. Sehingga dalam waktu perjalanan pernikahan yang saya pernah alami, kurang lebih selama 10 tahun, saya mau berkata jujur, tanpa kepemimpinan Tuhan dalam hidup rumah tangga, hidup itu yang ada cuma mengeluh. Seperti Israel dikatakan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Keluhannya apa? Ya keluhan umum. Ngerti ngene kanggo apa kawin. Nah, itu kan keluhan. Bertanya lagi, apa sih enaknya orang kawin? Kemudian mulai berbicara soal ekonomi. Wah, uripe susah. Belum nanti kalau sudah punya anak mulai berpikir lagi, wah anakku meh dadi apa? Itu semua keluhan. Tetapi puji Tuhan dalam kurun waktu kurang lebih 10-12 tahun ketika saya sedang tidak memberikan penghormatan khusus kepada Tuhan. Kurang lebih di tahun ke-12 itu saya ditangkap oleh Tuhan. Ditangkap Tuhan untuk apa? Supaya bisa mengenal kasih karunia Tuhan. Nah tetapi Bapak Ibu yang hari-hari ini cuma sekitar permasalahan rumah tangga, hidup mengeluh terus. Pertanyaan saya, pernahkah kita mengevaluasi hidup kita? Pernahkah kita bertanya secara benar, Tuhan, kenapa ya hidupku ini kok penuh dengan masalah? Nah saya mencoba membaca dalam tafsir, kata 20 tahun ini sebenarnya merupakan sebuah perjalanan kehidupan orang menikah. Ya rata-rata pernikahan kita ini kan dimulai dari usia kurang lebih 20-25 tahun. Kalau saya waktu itu menikah di usia 25 plus 20 tahun, itu rata-rata usia manusia itu 45. Justru di usia antara 40 sampai mungkin usia 50 tahun, saudara dan saya ini banyak masalah. Problem, masalah-masalah yang kita nggak paham, kenapa? Waktu kita mengeluh,
kita tidak memperoleh jawaban. Tetapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang baik, yang mau membongkar setiap rahasia, hal-hal yang menjadikan engkau mengeluh. Saya mendapatkan perkataan firman ini ketika saya sedang melakukan perenungan kemarin hari Selasa. Tiba-tiba Tuhan memberikan kata, tabut perjanjian yang diabaikan. Saya langsung teringat dengan cerita ini. Saya langsung buka Alkitab, saya mulai baca 1 Samuel. Hari itu ada seorang imam yang bernama Imam Eli bersama anaknya, keluarga pendeta, tidak menaruh hormat dengan yang namanya tabut perjanjian Allah, tidak menaruh hormat. Bahkan anak-anaknya ini kurang ajar. Di dalam bait Allah, anak-anak Imam Eli ini melakukan perbuatan tidak senonoh. Apa itu? Menguasai seluruh areal bait Allah untuk perbuatan-perbuatan najis. Bahkan secara tafsir, anak pendeta ini melakukan yang namanya free sex di dalam bait Allah. Imam Elinya gimana sebagai orang tua? Tidak pernah menegur. Imam Eli ini digambarkan sebagai tubuh yang gemuk, pendek, makmur, hidupnya kelihatan enak. Statusnya pendeta tetapi tidak pernah menjadi orang rohani. Tuhan sudah ingatkan, kalau kamu tidak tegur hidup anak-anakmu, aku bunuh mereka. Dan benar, Hofni dan Finehas akhirnya mati. Tabut Allah direbut, Israel singkat cerita, terpuruk. Ayat ini tadi berkata, selama waktu tabut itu ada di Kiryat Yearim, selama waktu tabut Allah itu tidak pada tempat yang benar, maka seluruh kaum Israel mengeluh. Coba saudara sekarang renungkan barang setengah menit aja lah. Kenapa hidupmu mengeluh? Sudahkah engkau menempatkan yang namanya tabut perjanjian Allah, menempatkan supremasi Tuhan itu di tempat yang utama? Sudah belum? Kalau belum, hari ini kita mau berubah. Tempatkan Tuhan di tempat utama. Makanya tema saya ini adalah apa? Kembali menempatkan Tuhan di tempat yang utama. Kenapa? Karena kalau kita bisa menempatkan Tuhan di tempat yang paling utama, saya yakin Tuhan pasti senang. Kalau Tuhan senang terus gimana? Istilah orang Jawa, blobo. Apa saja yang kamu minta pasti kamu terima. Kenapa? Oh, Tuhan yang utama. Sama dalam rumah tangga gambarannya, kalau engkau istri, menempatkan suamimu di tempat yang tepat, yang paling utama. Engkau para istri akan menerima uang suamimu itu dengan gampang. Kenapa? Suami diberi penghormatan. Tapi coba kalau seandainya engkau wanita, istri-istri tiba-tiba punya foto pria lain di dompetmu. Kalau ditanya sama suamimu, loh ini fotonya siapa? Oh, fotonya si A. Kenapa bukan fotoku yang kamu tempatkan di situ? Enggak apa-apa, aku cuma senang aja sama wajahnya orang ini. Terutama maaf kata hari ini para ibu-ibu, para wanita-wanita kalau sudah melihat bintang film Korea, dipajang, dimasukkan dalam HP, dimasukkan dalam status, sambil nulis perkataannya apa? Kalau seandainya ada pria yang seperti drakor ini, hidupku bahagia, sing ngomong sopo. Emangnya kalau sudah ganteng terus memberikan kebahagiaan? Belum tentu. Suami-suami kalau melihat yang seperti itu marah enggak? Jengkel, cemburu. Sama, keberadaan Tuhan akan sangat menjadikan Tuhan itu cemburu ketika dia tidak ditempatkan di tempat yang paling utama. Nah, kita akan bersama-sama belajar dengan satu tujuan, kembali menempatkan Tuhan di tempat utama agar hidup kembali dipulihkan. Jadi sebenarnya kalau kehidupanmu ingin dipulihkan itu simple. Tempatkan saja Tuhan di tempat yang paling utama. Baca firman, menyembah Tuhan dengan baik,
berdoa bersama-sama, Tuhan pasti hadir. Tapi kalau kita tidak menempatkan itu sebagai tempat utama, kenapa? Karena kita terlalu sibuk, kita terlalu suka dengan hobi-hobi kita. Maaf, Tuhan pasti marah. Nah, kita akan eksposisi dalam 1 Samuel pasal 7, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Bagaimana kita kembali menempatkan Tuhan di tempat utama agar hidup kita masing-masing dipulihkan? Yang pertama, ketika kita mau berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Yaitu syarat. Kalau ingin kita dipulihkan kembali, kita harus mau berbalik. Berpaling kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan setengah hati, tapi full heart. Kita perhatikan dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 3 dan ayat 4. Nanti Bapak Gunadi akan membacakan buat kita semua. Kita perhatikan bersama-sama. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ya, saudara perhatikan perkataan ayat ini, dikatakan sekali lagi, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Samuel memberikan nasihat, memberikan anjuran, kalau kamu ingin dipulihkan, yuk kita berbalik kepada Tuhan. Tapi jangan setengah-setengah. Full heart. Segenap hati. Saudara mungkin akan bertanya, Pak, segenap hati itu yang bagaimana sih? Contoh, kalau kita ibadah, kita dengar firman Tuhan dengan serius, kita bawa Alkitab. Pernah saya sampaikan, orang mancing bawanya apa? Alat pancing. Orang nembak bawanya senapan, bedil. Kalau orang ibadah bawanya apa? Tidak bawa apa-apa. Kamu nggak dapat apa-apa. Lah wong mancing aja mesti bawanya alat pancing kok. Lah coba kamu mau mancing, kamu cuma tangan kosong, cuma memandang laut. Iwake apik ya. Aku kepengen sing gede, tapi nggak bawa alat. Saudara nggak dapat ikan. Saudara pergi ke hutan, tujuannya berburu, tapi nggak bawa apa-apa. Ada babi hutan lewat, wih, nek tak cekel enak ya, tapi saudara nggak bisa apa-apa. Sama ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara nggak bawa ini. Saudara kadang-kadang sampai di rumah ditanya coba, tadi firmannya apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Oh Pak, sekarang zaman modern Pak, saya bawa HP yang ada Alkitabnya. Kalau HP-mu blank gimana? Kalau HP-mu tiba-tiba kehabisan baterai gimana? Justru inilah waktu di mana kita harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saudara ketinggalan HP bingung, betul enggak? Sudah berangkat itu lo ngerti HP ini ketinggalan. Aduh, neng di, aduh. Sudah perjalanan mungkin 1 kilometer, balik. HP, ambil. Tapi kalau saudara ketinggalan Alkitab, balik enggak? Halo? Hampir tidak. Kenapa? Ini bukan barang istimewa. Tapi coba kalau saudara tahu apa yang ada di dalam ini, jauh lebih dari apa yang ada di dalam sini. Saudara kalau ketinggalan ini, pasti saudara bingung, pasti bingung. Nah, apalagi kalau seandainya di dalam ibadah kita bukan sedang baca Alkitab atau baca
firman Tuhan yang di dalam HP ini, kita malah sambil ibadah nontonnya Instagram, TikTok, apalagi Facebook, WA chat. Waduh. Saudara mungkin berpikir, oh pendetanya nggak tahu. Iya memang betul saya nggak tahu. Tapi mata Tuhan tuh nyorot. Sekarang pertanyaannya ketika mata Tuhan sedang menyoroti hidupmu, engkau sedang berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku ingin dipulihkan, tapi engkau sedang tidak memberikan tempat hormat, tempat utama kepada Tuhan, bagaimana Tuhan bisa tolong hidupmu? Makanya saya sangat berharap, yuk di zaman modern yang dimana kertas, yang dimana Alkitab hard copy ini mulai ditinggalkan. Mulai minggu depan kita sepakat kalau ibadah bawa Alkitab, yang setuju katakan. Nah, harus bawa. Loh saya sendiri ini kan ada Alkitab, saya juga ada iPad, saya ada ini. Saya tetap bawa, kemanapun saya pergi saya selalu bawa ini. Kenapa? Karena begitu saya mendapatkan rema, saya bisa catat. Jadi kalau saudara perhatikan Alkitab saya ini penuh dengan coret-coretan. Penuh. Sehingga ketika saya diingatkan dengan perkataan firman, saya bisa buka Alkitab saya, kembali saya ingat, oh iya ya, tanggal sekian saya pernah dapat rema. Jadi hari ini saya sudah bertobat kurang lebih sekitar 22 tahun. Di sini penuh dengan catatan-catatan. Kalau dulu bagaimana Pak? Saya tidak seperti itu. Saya dahulu tidak pernah menempatkan Tuhan dengan segenap hati saya. Makanya selama kurang lebih 10 tahun pernikahan saya, waduh, masalah terus. Saya sampai bicara kepada istri saya, ngerti gini ngapain ya kita kawin ya? Buat apa? Iya, karena tidak ada Tuhan. Raja Salomo pun berkata, semuanya sia-sia. Kenapa? Karena hari itu Salomo yang pernah mengenal Tuhan dengan baik, tiba-tiba dia berpaling kepada Allah yang lain. Sesudah dia berpaling kepada Allah yang lain, bagaimana? Hidupnya penuh dengan masalah. Nah, dalam cerita ayat yang ketiga tadi dikatakan, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya, nah itu, beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Di sini dituliskan ada beberapa dewa yang ditulis, para Allah asing dan para asitoret. Apa itu asitoret? Asitoret itu dewanya istrinya Salomo. Salomo dulu punya istri. Istrinya jumlahnya 1000. Nah, para istrinya Salomo itu membawa para dewa-dewanya. Orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, kawin dengan non-Kristen terpengaruh. Nah, Asitoret itu siapa? Di situ saya tuliskan, Asitoret itu adalah lambang Dewi kesuburan. Asitoret itu lambang Dewi kekayaan, Asitoret itu lambang Dewi cinta. Kalau dalam mitologi Yunani disebut dengan nama Aprodit, itu Asitoret. Nah, hari itu para Israel, orang-orang Israel, hari itu mulai mengarahkan hatinya kepada yang namanya Asitoret. Mengarahkan kepada mana? Tentang kekayaan, tentang kesuburan. Mereka lebih mengutamakan cinta kepada sesama, bukan cinta kepada Tuhan. Kalau cinta kepada sesama zaman sekarang bagaimana? Melirik yang bukan muhrimnya. Yang utama adalah, yang penting aku happy. Kalau dalam bahasa WA hari ini apa? Yang penting hore. Selingkuh dianggap hore.
Bagaimana kalau hidup kita setiap hari yang dipikirkan cuma kekayaan, kesuksesan pekerjaan, kesuburan lahan, kecintaan kita kepada hal-hal yang duniawi, bagaimana kita bisa mengutamakan Tuhan? Dan maafkan, hidup kita setiap hari kan seperti itu. Kalau saya tanya kepada saudara, banyak ibadahnya apa banyak kerjanya? Halo? Banyak ibadah. Coba saya tantang, yuk setiap hari doa pagi bersama-sama. Gak bisa Pak, kerja Pak. Loh ini fakta. Jangankan kok tempat kita yang masih jumlahnya kecil. Gereja besar tuh loh di Semarang. Yang hadir pun hampir langka. Tapi hari itu karena orang Israel kepepet, sudah mentok. Sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Nasihatnya Nabi Samuel dituruti. Dan apa hasilnya orang mau menuruti perkataan benar? Kita lihat dalam ayat 14, kita perhatikan. Ayat 14, 13 dan 14. Tolong dibacakan Pak Gun. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi masuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Nah, saudara perhatikan. Antara orang Israel dan orang Amori ada apa saudara? Damai. Jadi kalau saudara ingin damai di dalam hidup keluargamu, simple. Utamakan Tuhan. Hari-hari yang kemarin kita belum mengutamakan, kita mulai berbalik. Kita mulai menyatakan diri kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Aku sudah bertahun-tahun, meskipun aku Kristen Tuhan, tetapi dulu aku tidak pernah hormat kepadamu. Hari ini sesudah aku mendengar perkataan firman-Mu, aku ingin dipulihkan, aku mau mengutamakan Engkau dalam hidupku. Saya berani pastikan, engkau pasti akan ditolong oleh Tuhan. Lah menyedihkan sekali kalau seandainya hidup kita yang lalu 20 tahun, 25 tahun berselang, kita Kristen tapi masih pergi ke dukun. Kita Kristen masih sering bertanya kepada suhu guamia. Kita Kristen tetapi kita masih percaya dengan simbol-simbol perbintangan. Bintangmu apa? Aries. Oh, kalau Aries di bulan Desember, engkau akan banyak meneteskan air mata. Engkau akan kehilangan banyak pekerjaan. Kita percaya di situ, hukum itu terjadi. Saudara perlu ketahui apapun yang kau lakukan, kau mempercayai hal-hal yang kau yakini karena itu mungkin adat, itu mungkin budaya. Saudara waktu percaya saat itu juga engkau berada di bawah kuasa hukum itu. Sama orang-orang Tionghoa yang percaya dengan perhitungan Hong Shui. Coba orang Tionghoa yang benar-benar suruh pakai pintu yang ukurannya 70 cm. Coba berani enggak? Pasti enggak berani. Bikinnya berapa? 69,5. 70,5. 70 cm persis enggak berani. Kenapa? Karena kalau perhitungan orang Tionghoa, angka 70 itu sial. Kenapa? Kalau saudara punya garisan orang mati, garisan itu apa namanya? Meteran orang mati itu. Di situ tulisannya mati, angka 70. Sama orang Kristen itu masih ada yang hitung anak tangga. 1 artinya apa, 2 artinya apa, 3 artinya apa, 4 artinya apa. Coba orang Kristen yang masih pakai perhitungan ini pakai 4 tangga, 1, 2, 3, 4, berani? Mesti rawani. Kenapa?
4 itu kan sial, 4 itu kan mati. Lah terus gimana perhitungannya? Ya sudah, kalau nggak pakai 1 yang pakai 2. 1 itu lahir, 2 mulai duduk, 3 mulai berdiri. Paling bagus 3. Loh kenapa 4 nggak mau? Mati. Loh yang melakukan itu siapa? Orang Kristen. Loh katanya percaya Yesus. Ya Pak, saya secara iman tuh Yesus Pak. Tapi kan kalau saya pergi ke tempat-tempat seperti itu, saya tanya suhu dan lain sebagainya. Kalau Tuhan semakin banyak kan berarti pertolongannya semakin banyak. Kui kan jarimu. Wong jelas kita masing-masing sebagai manusia saja kepinginnya harus cuma 1. Seperti kata firman Tuhan tadi dikatakan apa? Hanya itu kalau dalam bahasa Inggris memakai kata apa? Only one. Satu-satunya. Makanya pujian tadi berkata apa? Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Jadi kalau Tuhan ditempatkan di tempat yang tepat, tempat yang sangat baik, sudah hidup kita aman. Israel hari itu buang semuanya. Dewa asing, para Asitoret. Israel berbalik dan hasilnya ada damai. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, untuk kita bisa mengalami hidup yang dipulihkan, Samuel menganjurkan supaya apa? Doa puasa bersama. Bukan hanya cuma doa puasa. Dalam rumah tangga kalau doa puasa pasti sendiri-sendiri. Istrinya puasa sendiri, nanti suaminya kapan-kapan. Suaminya puasa, istrinya kapan-kapan. Anaknya puasa, suami istri enggak puasa. Tapi Samuel karena hikmat Allah dia berkata apa? Doa puasa bersama. Saya bacakan ayatnya dalam ayat 5 dan ayat 6, perhatikan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu, dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Jadi seruan Samuel kepada Israel bagaimana? Kamu yang mau dipulihkan, kumpul. Makanya firman Tuhan dalam Injil Matius berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan apa saja yang kamu minta, aku akan berikan ketika engkau sepakat. Jadi kenapa rumah tanggamu tidak mengalami berkat? Engkau dalam satu rumah tangga, suami, istri, anak itu enggak pernah sepakat. Berjalan menurut pikiran masing-masing. Istri enggak mau dipimpin suami. Anak nggak mau dipimpin oleh orang tua, berjalan masing-masing, punya standar masing-masing, akhirnya hancur. Tapi coba kalau suami, istri, anak sepakat, mulai menyepakati apa yang sedang diinginkan, pemulihan itu terjadi. Nah, kata Mispa di dalam bahasa Inggris memakai kata watchtower. Jadi ini bukan sebuah kebetulan. Watchtower itu artinya adalah menara penjaga, watchtower itu artinya adalah menara pengawas. Dan ternyata kalau seorang itu mau hidup di dalam pengawasan melalui doa, ternyata doa adalah menara jaga dalam hidup kita masing-masing. Makanya Tuhan berkata, tidak bisakah kamu berdoa barang 1 jam saja? Supaya kamu lepas dari pencobaan.
Jadi siapa orang yang mudah kena pencobaan? Orang yang malas berdoa. Tapi coba engkau mau berdoa, Tuhan menganjurkan barang 1 jam saja, maka kamu akan lepas dari pencobaan. Nah, urutannya jelas dikatakan oleh Samuel tadi, kumpul di hadapan Tuhan. Kumpul di hadapan Tuhan bagaimana? Kalau dalam keluarga itu bikin mezbah. Waktu bikin mezbah itu ngapain? Nyanyi. Nyanyi memuji Tuhan. Kumpul. Oh Pak, saya enggak bisa main gitar Pak. Enggak usah pakai gitar, pakai tangan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Bisa angkat tangan juga. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan hadir enggak? Hadir. Kenapa? Oh kumpul kok. Kumpul itu kan sebuah kesepakatan. Sesudah kumpul bersepakat untuk berdoa, dikatakan lagi apa? Aku akan berdoa untukmu kepada Tuhan. Nah sayangnya kalau orang kumpul itu bukan berdoa tapi malah ngerumpi. Termasuk di komsel-komsel. Ngerasani si A sepatunya anyar, si B bajunya soak, si C yang begini begitu. Loh kumpul untuk berdoa. Nah kadang-kadang ada orang-orang tertentu kumpul untuk makan. Mau persekutuan tanya, masak apa? Wah cuma sego tiwul, males, enak, wis biasa. Loh kumpul untuk cari Tuhan. Nih kumpul di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan di sini memakai kata simbolis, ayat 6. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Aneh ya, kumpul kok malah nimba air. Tapi saudara perlu tahu, menimba air yang dimaksudkan itu apa? Ini loh, bersama-sama membaca, merenungkan perkataan firman. Kenapa menimba air? Yesus Tuhan adalah air kehidupan. Jadi waktu kita mau berdoa, kita baca firman, kita curahkan kepada Tuhan. Jadi waktu berdoa kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan melalui perenungan firman. Dipersembahkan kepada Tuhan. Wih, hati Tuhan itu senangnya seperti apa? Senang banget. Apalagi kalau saudara mau sambil nyanyi, ini hatiku menyembahmu. Waktu saudara berkata begitu dulu. Saya membayangkan ya, malaikat Tuhan itu langsung gembruduk, datang langsung, ada yang nyanyi. Meskipun suaramu fals gak apa-apa, dengan segenap hati kau nyanyi, fals gak masalah, gak bisa gitar gak masalah. Kenapa? Penyembahan yang timbul dari hati itu menyenangkan Tuhan. Apalagi kalau disertai seperti perkataan Samuel, mereka juga berpuasa. Wah komplit ya, kumpul bersama, doa, baca firman, puasa. Tapi hari ini maafkan saya, celakanya ibu-ibu yang sedang mungkin berdoa, mungkin sedang berpuasa, sedang baca firman, mereka berpuasa tapi bukan untuk Tuhan. Dan terus untuk apa? Ben seksi, biar lemaknya yang di sini hilang. Aduh, kurang sitik. Itu yang namanya setengah hati. Tapi coba totalitas. Tuhan, hari ini aku kumpul. Hari ini aku mau berdoa. Tuhan, hari ini aku mau baca firman. Tuhan, aku mau berpuasa untukmu, aku merendahkan jiwaku. Kalau tiba-tiba berat badanmu singset, itu bonus. Ibu-ibu ada amin? Tapi kita akan kebalik. Kita seringkali malah justru mengutamakan hal yang duniawi.
tetapi kita tidak pernah mengkhawatirkan hubungan kita kepada Tuhan. Jadi inilah yang dinamakan apa? Doa puasa bersama. Doa itu menjadi sebuah menara penjaga dalam hidup kita masing-masing. Engkau tidak mau berdoa, iblis itu dengan mudah nyerang. Engkau akan diserang dengan gampang. Maka hidupmu mengeluh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Kita lihat ayat 8 sampai dengan ayat 11. Yang ketiga, anjuran dari Samuel untuk kita bisa mengalami kembali pemulihan hidup. Agar kita ini mempersembahkan korban terbaik. Persembahkan korban terbaik. Bapak Ibu perhatikan, nanti akan dibacakan oleh Bapak Gunadi mulai dari ayat 8 dan ayat 9. Kita lihat. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Tuhan menjawab dia. Amin. Jadi komplit doa, puasa, baca firman, kumpul membicarakan hal-hal yang bersifat rohani, kemudian yang selanjutnya memberikan persembahan korban terbaik. Di sini saya beri gambar, ini gambarnya Abraham sedang mau mempersembahkan Ishak. Gambar ini merupakan sebuah simbolis yang namanya totalitas. Sama dalam ayat ini dikatakan bahwa Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Anak domba yang menyusu artinya apa? Domba ini punya anak. Nah, kalau ibunya punya anak kemudian dipersembahkan, itu namanya totalitas. Sama dalam kehidupan kita kepada Tuhan, kalau engkau totalitas kepada Tuhan, berani mempersembahkan yang terbaik. Hari ini apakah bicara tentang persembahan hewan korban? Bukan. Totalitas hari ini adalah penyembahan melalui hatimu. Misalkan contoh, engkau mau korban perasaan. Itu totalitas. Sudah pelayanan itu loh, dicerca. Itu enggak mudah. Makanya lihat banyak orang gugur di dalam pelayanan kapan? Waktu ada cercaan. Dikritik sedikit langsung mutung. Itu namanya enggak totalitas. Diberi masukan sedikit tersinggung. Itu tidak totalitas. Kenapa? Engkau tidak mempersembahkan hidupmu. Banyak orang ternyata pelayanan itu hanya untuk apa? Penampilan. Kalau tidak diberi porsi yang baik, marah. Itu tidak totalitas. Tapi coba kalau kita memahami hakikat melayani Tuhan itu seperti apa? Termasuk salah satunya apa? Pendoa. Pendoa itu adalah basic, dasar. Tapi lihat, apakah ada mau orang berdoa untuk Tuhan secara khusus? Tidak. Kenapa? Pendoa itu kan enggak kelihatan. Yang kelihatan apa? Worship leader, singer, pemain musik, pengkhotbah, pelayanan-pelayanan yang garda depan itu yang kelihatan. Tapi kalau doa gimana? Justru kalau ada orang yang berdoa di hadapan Tuhan, justru orang itu tuh sangat berharga. Kenapa? Enggak kelihatan tapi mau. Lah itu yang hebat. Hari itu Samuel memperkatakan tentang persembahan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan di dalam zaman modern? Hati. Mempersembahkan waktu yang terbaik. Makanya saya juga menghimbau, dan puji Tuhan hari-hari ini mulai berjalan dengan baik. Kalau dulu mau ibadah kan datangnya jam berapa? Jam 7, jam 7 kurang 3, jam 7 lebih 5.
Penerima tamu, tamunya sudah datang, penerimanya baru datang. Loh, ini pelayanan kepada Tuhan loh, bukan kepada pendeta atau kepada gereja khusus, tuh enggak. Jadi saudara dan saya ketika saudara masuk di dalam gereja Tuhan, saudara jadi tamunya Tuhan. Amin. Kalau jadi penerima tamunya Tuhan hebat enggak? Hebat. Tapi kalau penerima tamunya telat terus gimana? Tidak menghargai Tuhan sebagai tuan rumah. Sama sobat saudara kalau ditunjuk Pak Jokowi. Pak Jokowi mau mantu. Kamu ya jadi penerima tamuku ya. Oh tak jamin. 2 jam sebelum acara resepsi berlangsung. Saudara pasti sudah datang. Karo kemeringat, karo kipas-kipas ora apa-apa. Terima tamunya presiden kok. Sumo, ya memang. Tapi 2 jam di depan saudara sudah hadir. Kalau ada tamunya presiden datang, saudara pasti haleluya. Kalau di sini terima tamu gini. Senyumnya mana? Senyum angel. Tapi coba saudara bayangkan, tuan rumah itu adalah Tuhan Yesus Kristus, pemilik surga, pemilik langit dan bumi. Saudara dipercaya sebagai penerima tamu, saudara bisa hadir di sebelum acara ibadah berlangsung, minimal setengah jam. Ada tamu, ada jemaatnya Tuhan datang, disambut, puji Tuhan, shalom Pak, apa kabar? Wah kok kelihatan cantik, haleluya, puji Tuhan. Yang disambut senang enggak? Senang. Kalau penyambut tamunya kemudian mendelik itu saudara tersinggung apa enggak? Loh ini fakta yang terjadi. Makanya maaf kata saya cukup prihatin ketika ada orang diberi tugas kadang-kadang malah lupa. Aduh kok lali piye. Saya sangat berharap kalau saudara mau memberikan waktu, memberikan korban persembahan yang terbaik, dimulai dari hal yang kecil. Saya yakin hidupmu akan mengalami pemulihan itu dengan cara yang heran. Cepet kok iso ya. Makanya hal yang terakhir, yang keempat, agar hidupmu dipulihkan. Yang terakhir, Samuel berkata untuk apa? Dirikan monumen. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu ayat 12, Bapak Ibu perhatikan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kenapa sih kok Samuel menganjurkan dirikan monumen? Karena monumen itu adalah sebagai satu ingat-ingatan. Jadi kalau saudara misalkan contoh melihat Monas, monumen nasional, itu untuk ingat-ingatan supaya bangsa Indonesia itu mengingat bagaimana merdeka itu begitu sulit. Di Surabaya ada Tugu Bambu Runcing, itu monumen. Di Semarang ada Tugu Muda. Tugu Muda itu apa? Untuk mengingat peperangan waktu terjadi di Semarang. Sama kalau saudara tidak pernah punya monumen dalam hidupmu, saudara akan mudah lupa. Kenapa banyak orang Kristen pada waktu hidup belum diberkati, hidup waktu masih susah, mereka getol cari Tuhan. Tujuannya jelas, ingin dipulihkan. Tapi sesudah dipulihkan mereka tidak membangun monumen. Sehingga ketika waktu sudah diberkati oleh Tuhan, lupa. Kalau ditanya kenapa kok sampai tidak mencari Tuhan, sibuk. Tapi coba kalau saudara bangun monumen, Pak, apakah saya harus membangun monumen seperti Tugu Muda? Tidak. Coba bangun itu dalam batinmu. Dalam pikiranmu, tanamkan satu pengertian. Aku dulu susah. Aku dulu dididik Tuhan. Aku dulu tidak sanggup berbuat apa-apa. Hari ini aku dipulihkan oleh Tuhan. Aku mau ingat itu. Sehingga waktu kita diberi sebuah kenyamanan, diberi berkat melimpah, hati kita tetap kepada Tuhan. Istilah orang Jawa apa?
ora bakalan lali. Kenapa? Itu terus diingat, terus diingat, terus diingat. Sama, saya mencoba mempertahankan kesetiaan saya kepada Tuhan dengan cara apa? Mengingat. Waktu hari di mana Tuhan menjamah saya, Tuhan pulihkan. Wah, itu tak iling-iling terus. Tak iling-iling terus. Loh, tawaran-tawaran melenceng ada enggak? Ada. Hamba Tuhan itu juga punya tantangan. Tantangannya apa ya? Tawaran-tawaran miring. Tapi bagian untuk menjaga hati itu bagian paling sulit. Tapi saya mencoba belajar dengan mendirikan monumen dalam hati dan pikiran saya. Saya mau berkata kepada Tuhan, Ebenezer. Apa artinya? Sampai di sini Tuhan menolong kita. Coba Tuhan, saudara sampaikan terus dalam batin. Sampai di sini Tuhan ternyata masih tolong hidupku. Sampai di sini Tuhan masih tolong hidupku. Sampai di sini Tuhan tolong hidupku. Waktu saudara dipulihkan, saudara akan ingat itu terus. Yang pada akhirnya apa? Saudara akan terus intim, menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Yang lainnya menjadi nomor sekian. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian, ini hatiku menyembah-Mu. Mari kita bersama-sama di hadapan Tuhan, merendahkan hati dan diri, mengutamakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau sedang berbicara kepada kami secara khusus. Untuk itu Tuhan, kami mau berkata, ini hatiku Tuhan, menyembah-Mu. Terima kasih. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Kita katakan sekali lagi, ini hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu.
Tuhan kau lihat isi hatiku, hatiku. Ya Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami. Kami mau memberikan persembahan korban terbaik di hadapan-Mu. Kami sadar kenapa hidup kami mengalami keluhan. Karena kami tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan kau lihat isi hatiku, Tuhan kau lihat isi hatiku, Tuhan kau lihat isi hatiku. Biarlah hati Tuhan hidup dalam hidup kami. Sehingga ketika Tuhan melihat hati kami sudah mengalami pembaharuan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk kami semua yang hadir. Mereka yang ada keluhan karena sakit, mereka yang ada keluhan karena pergumulan permasalahan keluarga, mereka yang ada keluhan karena permasalahan perekonomian, mereka yang ada keluhan karena permasalahan kehidupan anak-anak yang tidak takut kepada Tuhan, mereka pemberontak, mereka tidak menghargai orang tua. Hamba-Mu berdoa atas mereka Tuhan, supaya ketika mereka mengerti memahami perkataan firman-Mu, mereka ditolong, mereka diubahkan, dan dipulihkan jasmani rohani. Inilah doa dan seruan kami kepada Tuhan. Biarlah perkataan firman pagi hari ini membuat kami sadar bahwa sekian lama, sekian waktu kami tidak menghargai, menghormati kekuasaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui apa yang Kau sudah sampaikan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku. Kami berpegang kepada hukum Taurat 10 perintah Allah. Kami berpegang kepada perkataan firman-Mu. Dan kami mau berpegang seperti tongkat Harun yang berbunga. Kami boleh menjadi teladan di dalam lingkungan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku, Tuhan Kau lihat isi hatiku,
Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Ada beberapa pengumuman. Ya, makasih. Yang pertama untuk tanggal 10 Desember dan tanggal 12 Desember ada yang berulang tahun. Pertama Bapak Martono. Ada di mana Pak Martono? Di mana Pak Martono? Oh iya, Pak Martono selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, panjang umur, sehat-sehat Pak. Dan kemudian yang kedua Bapak Jariaman Saragih. Pak Saragih, tepat tanggal 12 Desember. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun untuk Pak Martono dan juga untuk Bapak Saragih, panjang umur, sehat dan semakin diberkati Tuhan. Amin. Kemudian untuk ibadah raya minggu depan tanggal 19 Desember 2021 tetap berjalan seperti biasa jam 7 pagi dan ibadah tetap berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan 5M sesuai arahan dari pemerintah Kabupaten Temanggung. Saya mengundang untuk Bapak Ibu mari bersama-sama kembali hadir. Bagi teman-teman yang belum datang beribadah, ayo diajak untuk beribadah. Kemudian selanjutnya Natal segera tiba. Secara khusus mari kita bersama-sama berpartisipasi memberikan persembahan yang terbaik melalui keuangan kita untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Mungkin Ci Oni bisa memberikan informasi berapa yang sudah masuk, Ci? Di mana Ci Oni? Kira-kira saja. Ada 5 juta, Ci? Oh iya, sudah masuk 8 juta. Masih kurang. Ya, jadi kita nanti di gereja ini akan mencetak kalender. Nanti akan dibagikan satu keluarga satu. Kalendernya bagus, tebal, dan banyak artisnya di situ. Nanti Bapak Ibu bisa terima dan bisa lihat. Nah, untuk itu kita akan bersama-sama bergotong royong, berpartisipasi untuk kita bisa memberikan yang terbaik secara khusus untuk sidang jemaat. Dan juga selain ada kalender, di hari Natal itu nanti juga ada berkat makanan. Ya, tidak lagi makan bersama secara prasmanan tetapi diberikan dalam bentuk kotak. Jadi dibawa pulang agar menjaga protokol kesehatan. Untuk itu mari bersama-sama memberikan korban persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan yakin pada waktu Bapak Ibu memberikan korban persembahan, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan kembalikan berkali lipat dari apa yang kita tabur. Ya, mari kita akan bersama-sama memberikan. Kemudian acara Natal akan diadakan hari Rabu tanggal 22 Desember jam 6 sore sampai dengan selesai. Nah, tempatnya di sini tempat ruang ibadah utama dan informasinya Bapak Bupati Temanggung akan hadir dalam ibadah Natal tanggal 22. Jadi mari Bapak Ibu juga hadir. Ajak teman-teman yang selama ini mungkin jauh dari Tuhan kembali memperkenalkan Tuhan dalam hidup mereka. Ya, secara khusus ibadah tetap berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan sehingga kita bisa tetap hidup dalam kesehatan yang baik. Kemudian yang terakhir, saat selesai ibadah jemaat diharapkan menuju pintu keluar satu persatu dengan tertib. Jangan bergerombol satu persatu. Ya, sekali lagi untuk menjaga protokol kesehatan. Baik, pengumuman tidak ada lagi yang lain. Dan informasi nanti jam 10:30 ada doa penghiburan ucapan syukur di keluarga almarhum Bapak Budi Angin. Jadi kalau Bapak Ibu mau bersedia hadir jam 10:30 di Jampirjo di rumahnya. Ya, kita mendukung akan keluarga supaya mereka tetap kuat dalam Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di surga, sebelum kami berpisah, kami berdoa untuk rekan kami Bapak Martono, berulang tahun tanggal 10 Desember, dan Bapak Jariaman Saragih pada tanggal 12 Desember pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup mereka. Terima kasih untuk kekuatan serta kesehatan yang Tuhan senantiasa berikan.
Dan kami bersyukur Tuhan melalui penambahan usia di hari-hari dan waktu mendatang, Tuhan juga sertai dalam hal yang ajaib, hal yang heran. Tuhan tambahkan kesehatan mereka secara khusus sehingga mereka boleh melihat bahwa kemuliaan Tuhan ada di dalam hidup mereka. Kami yakin Tuhan keluarga mereka pun juga diberkati oleh Tuhan. Secara khusus dalam hari-hari dalam kehidupan mereka semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan pagi hari ini kami tidak lupa Tuhan berdoa untuk saudara-saudari kami, untuk Bapak Hocking Hock Tuhan. Kami mengarahkan tangan kami memberkati Bapak Hocking Hock di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau adalah sumber hidup, sumber kekuatan, sumber berkat, sumber kesehatan. Berkati anak-Mu Bapak Hocking Hock dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Sehingga kelemahan tubuhnya yang ada hari ini Tuhan patahkan di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan untuk Bapak Hocking Hock sehingga dia boleh melayani Tuhan dengan keadaan yang semakin baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Cilii yang juga hari ini masih mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Kau juga pulihkan Tuhan, berkati, disembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga membawakan saudari kami Milka. Tuhan tolong di masa mudanya. Tuhan tolong di dalam masa sakit. Pulihkan. Ampuni Tuhan ketika ada kesalahan pelanggaran. Ampuni ketika ada ketidaktaatan. Bahkan dalam keluarganya Tuhan, kami berdoa supaya Kau jangan timpakan kesalahan itu kepada Milka. Kami bersama-sama berdoa dan berseru di dalam nama Yesus, supaya berkat anugerah kasih Bapa di surga turun bekerja melimpah atas hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami juga hendak memberikan korban syukur persembahan yang terbaik. Tuhan, Kau kuduskan, sucikan, menjadi berkat, bahkan menjadi kelebaran bagi kerajaan Tuhan. Bagi sidang jemaat Tuhan yang memberikan, Tuhan gantikan berpuluh kali lipat. Seperti perkataanmu Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Karena kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Terima kasih Bapa di surga, Engkau cukupkan untuk ibadah Natal dalam pendanaan. Karena kami yakin Tuhan, Kau juga sudah memberkati akan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan tiba saatnya Tuhan. Sekarang kami hendak pulang, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus.